Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau sehat. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sehat ya? Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya membawa berkah dan juga banyak manfaatnya ya. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya. Ayo. Baiklah teman-teman, sebelum kita mau ke pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahu Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Sehat ya? Hari ini kita absen dulu ya. Adelia Noviani Hadir, Bu. ya, hadir ya. Alvita Hadir, Bu. Andini Hadir, Bu. Rastiana Hadir, Bu. ya. Siti Aisyah Hadir, Bu. ya. Windy Rahmayanti Hadir, Bu. ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk hari ini Ibu mau bertanya tentang pembelajaran kita di minggu yang lalu. Itu ada yang masih ingat? Masih. Tentang apa pembelajaran kita minggu lalu? Berkomunikasi dalam berbuat kebaikan. Ya, jadi minggu lalu itu kita membahas tentang berkompetisi dan kebaikan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, untuk pertemuan hari ini masih kita membahas tentang berkompetisi dalam Kebaikan. masih kita bahas ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Sudah bisa dilihat di depan, Nak? Bisa, Sudah ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat memahami makna. Peserta didik dapat memahami makna dari berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep
berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proyek yang dihasilkan oleh peserta didik ya menunjukkan kreativitas, keaslian dan relevansi dengan konsep berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu bekerja sama secara efektif dalam kelompok, berkontribusi secara positif dan menyelesaikan konflik dengan baik. Nah, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian ya, untuk materi pembelajaran kita silahkan simak video di depan ini ya. Ya Bu, silahkan simak. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ada 3 alasan mengapa kita menyatakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Maka awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain
paham ya dengan materi kita yang di depan tadi? Alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok karena pertemuan kita ini membahas tentang berkompetisi dan kebaikan judulnya, namun berbentuk pembelajarannya project ya. Jadi project, jadi Ibu bentuk kelompok ya. Untuk kelompok Ibu buat 4 kelompok.
berdirinya kami di sini dengan tujuan ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Elang Sirinakian sebagai moderator. Saya Galang Rambo Anarki. Saya Rizka Kamila. Saya Judika Putri Arisya. Saya Alvita Putri Karunia. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Galang Rambo Anarki. Kepada Galang kami persilakan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami yang bertema berkompetisi dalam kebaikan. Yang kesatu, berbagi rezeki. Bersedekah dapat menjadi kompetisi dalam kebaikan yang selain mampu membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, sedekah juga bisa memberikan kebaikan. Contoh, memberikan makanan dan minuman kepada kucing jalanan. 2. Menyebarkan kebaikan. Merupakan salah satu bentuk ibadah yang akan membuat kehidupan terasa jauh lebih layak untuk dijalani. Contoh, memberikan pertolongan, bersedekah, atau membagikan ilmu pada sesama. 3. Bekerja keras. Akan membentuk mental yang lebih kuat dan tangguh lagi. 4. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dari kehancuran tentunya adalah langkah yang akan membantu generasi selanjutnya. 5. Menuntut ilmu merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan wawasan sekaligus sudut pandang yang luas. Baiklah, cukup itu saja untuk tugas presentasi kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini dengan tujuan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahyunita sebagai moderator. Saya Nadine Arsinta sebagai pembaca. Saya Mira Putri Sugiarti. Saya Arisri. Saya Nadina. Saya Rizky Ramadan. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Nadine Arsinta. Kepada Nadine Arsinta kami persilahkan. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu membantu sesama saudara. Hal tersebut dilakukan apabila sesama saudara merasa sadar akan membutuhkan pertolongan dari manusia. Yang kedua yaitu berperilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya yaitu istiqomah berpuasa, berlomba dalam bersedekah, berlomba untuk berakhlak mulia. Berakhlak mulia merupakan sifat yang terpuji yang ditanamkan dalam diri manusia. Contoh berakhlak mulia sabar dan memperbanyak sedekah. Sifat yang timbul karena peduli terhadap orang lain menjadikan orang untuk selalu bersedekah. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita ya. Untuk kesimpulan, berkompetisi dalam kebaikan itu yang pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan sebab kesempatan hidup itu sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong
Disinilah perlunya kolaborasi dan bekerja sama. Kesigapan kebaikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri. Dari yang terkecil saat ini, perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, antara lain itu ada 5 poin ya, kesimpulan. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan itu ada kompetisi. 2. Kolaborasi dalam melakukan kompetisi harus menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari segi positif, tidak memperbesar perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Yang terakhir itu, ketika mendapatkan keberhasilan, dia tidak sombong dan tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menerima kekalahan, dia selalu suportif dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah manfaat untuk kita semua ya, untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang berkompetisi dan kebaikan. Untuk hari ini